Dr. Ertin Nining Nawangsari MSI selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Tukiman Esos MSI selaku Kepala Laboratorium Puskap UPN Veteran Jawa Timur. Yang kami hormati juga kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Kak Silman Nuril Janah SAP dan juga ada Kak Celvi Okvian Suwardi, serta teman-teman panitia dan juga peserta kegiatan sharing session dengan tema sukses siapkan metodologi penelitian administrasi pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom Meeting pada hari ini dalam acara sharing session sukses siapkan metodologi penelitian administrasi. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Kofifah Khoirul Anissa yang akan memandu jalannya acara selama beberapa waktu ke depan. Adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala Laboratorium Puskap UPN Veteran Jawa Timur, yang keempat sesi foto bersama, yang kelima penyampaian profil dari narasumber, yang keenam penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab, yang ketujuh penutup. Baik, langsung saja untuk kelancaran acara sharing session pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Memasuki acara kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, memasuki acara ketiga, yaitu sambutan dari Kepala Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, yaitu Bapak Tukiman Esos MSI. Kepada Bapak Tukiman, kami persilahkan. Halo, bisa didengar suara saya? Bisa, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam bentuk nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kebersamaan, sehingga kita semua bisa bersama-sama berkumpul di acara kegiatan sharing session metodologi penelitian administrasi
dengan tema sukses menyiapkan metodologi penelitian administrasi bagi mahasiswa Prodi Administrasi Publik. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia sehingga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ibu Konprogdi yang saya hormati, kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena pada hari ini mungkin di ruangan ini atau di Zoom ini saya belum sempat ngecek tadi. Kalau tidak berarti ada dinas luar yang tidak bisa ditinggalkan. Yang mungkin pada hari ini juga bisa meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini pada sharing session metodologi penelitian administrasi dengan tema menyiapkan metodologi penelitian administrasi bagi mahasiswa Prodi Administrasi Publik. Kepada narasumber tadi sudah disampaikan Mbak Silma dan Mbak Selvi yang saya banggakan. Kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena pada hari ini bersedia menjadi narasumber dalam acara sharing session pada kesempatan ini sehingga bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman atau peserta semuanya. Kepada teman-teman yang saya banggakan, kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena pada kesibukan yang padat masih bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi peserta dalam acara sharing session tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi peserta semua. Kepada teman-teman panitia Puskap yang saya banggakan, kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah bekerja dengan semangat dan sangat baik sehingga kegiatan sharing session MPA ini bisa sukses, bisa terlaksana dengan lancar. Metode penelitian administrasi ini adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang berkaitan dengan keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerjasama dua orang atau lebih untuk mendayagunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Sebelum kita melakukan penelitian, hendaknya kita harus mengetahui jenis-jenis metode penelitian terlebih dahulu, apakah kualitatif, ataukah kuantitatif, ataukah yang lain. Oleh karena itu, silakan disimak beberapa metode atau jenis penelitian yang akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya, ya. Karena Prodi Administrasi Publik ini juga banyak yang menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif, ya. Tapi yang paling banyak bisa 95% adalah pakai kualitatif, ya. Mudah-mudahan nanti bisa kuantitatif dan kualitatif bisa tersampaikan semuanya, ya. Seorang peneliti wajib mendapatkan data, fakta, realita yang valid sebagai dasar dalam menyusun sebuah karya ilmiah.
nantinya peneliti akan menganalisis secara keseluruhan data yang didapatkan untuk menentukan solusi dan permasalahan penelitian, sehingga peneliti dapat menunjukkan ketepatan dan kesesuaian antara data di objek penelitian. Teman-teman yang saya banggakan, narasumber ini adalah kayaknya sudah berpengalaman dalam bidang tersebut. Tetapi kalau ada kekurangan dalam hal ini, maka perlu didiskusikan secara bersama-sama agar mendapatkan solusi yang tepat. Oke, teman-teman yang saya banggakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sharing session metode penelitian administrasi dengan tema sukses menyiapkan metode penelitian administrasi bagi mahasiswa Prodi Administrasi Publik dinyatakan dibuka dan dimulai. Sebelum sambutan saya akhiri, saya selaku Kepala Laboratorium Prodi Administrasi Publik, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para peserta semuanya. Untuk semester depan adalah sudah dilakukan pembelajaran secara luring, ya, tidak ada secara daring. Secara keseluruhan UPN Veteran Jawa Timur pada semester depan adalah sudah melakukan pembelajaran secara luring, terkecuali kalau ada hal-hal yang harus dirubah, kebijakan itu akan dirubah. Begitu teman-teman sambutan atau pembukaan dari saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tukiman atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada peserta sharing session pada pagi hari ini dimohon untuk menyalakan kameranya karena akan diambil foto dokumentasi kegiatan. Sekali lagi kepada peserta sharing session. Di-on-kan semua, ya, yang tidak di-on-kan dikeluarkan saja. Ya, yang ya, tidak Bapak, on dikeluarkan. Halo teman-teman, on semua kamera. Kemarin banyak yang tidak on ya kameranya. Ini dokumentasi bahwa penelitian itu salah satunya adalah berbasis dokumentasi. Berbasis dokumentasi, wajib hukumnya ada dokumentasi. Kalau ada dokumentasi, ada gambarnya, itu sangat bagus. Jadi oke, silakan teman-teman yang tidak on, silahkan di-on-kan. Oke, silakan teman-teman. Baik teman-teman, jika sudah dinyalakan kameranya, kepada panitia yang bertugas bisa langsung. Untuk set 1, 1, 2, 3. Untuk set 2, 1, 2, 3. Untuk set 3, 1, 2, 3. Untuk slide 4, 1, 2, 3. Sudah, sudah. Terima kasih. Sebelum memasuki acara inti, yakni pemaparan materi sharing session yang bertema sukses siapkan metode penelitian administrasi, saya akan memaparkan sedikit profil tentang kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Sumber yang pertama yaitu ada Kak Silma Nuril Jannah SAP, yang merupakan alumni program studi administrasi publik tahun 2022 dan juga lulus dengan predikat Kamlot. Kak Silma ini juga pernah meraih penghargaan sebagai Best Presenter in a Seminar of Public Administration di tahun 2021.
Dan juga narasumber kita yang kedua ada Kak Celvi Okvian Swardi sebagai Koordinator Puskap periode 2022 yang merupakan mahasiswi administrasi publik peraih Award Jarum Beasiswa Plus di tahun 2022. Baik, langsung saja memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi sharing session dan tanya jawab. Sebelumnya saya akan memberitahukan teknis terlebih dahulu untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bertanya melalui kolom chat saat sesi tanya jawab berlangsung. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama, yaitu dari Kak Silma Nuril Jana, SAP. Halo Kak Silma, apakah sudah bergabung? Iya, sudah. Baik, sudah siap ya Kak? Ya. Baik, untuk Kak Silma, kami persilahkan. Sebelumnya teman-teman, Mbak Silma selamat bertugas dan Mbak Selvi selamat bertugas. Saya boleh undur diri ya? Oh iya Pak. Boleh, Baik. Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diluangkan. Oke. Baik, ini aku mulai ya. Baik Kak, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ertni Rening Nawangsari, MSI, selaku Koorprodi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Teguh Asos, MSI, selaku Kepala Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian terima kasih juga kepada rekan saya, Celvi Okvian Swardi. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman Puskap yang telah mengundang saya untuk mengisi acara sharing session pada tahun ini. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman yang udah join Zoom meeting pada acara sharing session ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Aku langsung share screen ya. Baik, tema sharing session pada tahun ini adalah sukses siapkan metode penelitian administrasi. Di sini tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan aku Silma Nurjana dari Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur yang baru lulus kemarin. Dan aku akan menjelaskan terlebih dahulu metode penelitian administrasi itu apa. Metode penelitian administrasi itu adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus sampai pada waktu tak terbatas yang terkait dengan administrasi publik. Artinya adalah suatu penelitian itu nggak ada batasnya, jadi selalu mengalami kemajuan dan perkembangan. Seperti itu. Pada laporan penelitian MPA itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Di sini aku akan membagi materinya itu bersama rekan saya, dan saya sendiri akan membahas tentang bab 1, bab 2, bab 3, kajian administrasi publik, tips dan trik parafrase, dan selanjutnya juga ada how to download free journal. Oke, kita akan langsung membahas tentang bab 1, latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah bab yang paling penting juga, yang paling riskan karena berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di latar belakang masalah sendiri itu berisi tentang gap atau penyimpangan yang terjadi dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan maupun dari peristiwa-peristiwa yang pernah atau tengah terjadi. Nah, cara mencari masalah itu adalah kita menentukan terlebih dahulu jenis masalah, yaitu adalah masalah private dan masalah publik. Masalah private itu adalah masalah yang dapat diatasi tanpa memengaruhi atau melibatkan pemerintah dalam penyelesaiannya. Dan masalah pribadi yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan publik. Jadi masalah pribadi itu bisa kok dijadikan masalah penelitian asal dia berkaitan dengan publikness atau kepentingan publik. Selanjutnya juga ada masalah publik. Masalah publik itu dapat diselesaikan dengan melalui kebijakan pemerintah. Masalah publik merupakan masalah yang terkait dengan kepentingan orang banyak atau publik yang penyelesaiannya itu harus melibatkan orang lain atau pemerintah. Semisal pelayanan KTP, surat nikah, surat kematian, izin mendirikan bangunan atau IMB, dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan masalah sendiri, kita harus juga tahu nih sumber-sumber masalah. Nah, sumber masalah ini ada banyak. Caranya adalah terdapat gap antara pengalaman dengan kenyataan.
Nah, selanjutnya juga ada terdapat gap antara yang telah direncanakan dengan kenyataan, kemudian ada pengaduan dari publik, ada kompetisi, masalah yang bersumber dari pustaka atau studi literatur, pengalaman pribadi, pengamatan, dan penyataan pemegang kekuasaan. Aku sendiri suka mencari masalah dari pengalaman pribadi atau dari pernyataan pemegang kekuasaan, karena di situ banyak banget gap-gap yang sering muncul gitu. Kayak gitu. Contohnya, kalau MPA sendiri aku dari efektivitas pelayanan publik itu efektivitas PKH, program keluarga harapan. Di situ aku mengamati ada keresahan-keresahan yang dari program keluarga harapan sendiri gitu loh. Dari tetanggaku dapat, tapi ternyata tetanggaku yang lain yang lebih miskin dari itu nggak dapat PKH kayak gitu, nggak dapat bantuan seperti itu. Kalian juga bisa cari keresahan-keresahan atau pengalaman-pengalaman pribadi dari tetangga kalian atau mungkin dari diri kalian sendiri. Juga ada pengalaman teman aku, itu dia meneliti tentang banjir di Tropodo. Itu karena rumahnya di Tropodo dan sering banjir, itu bisa banget dijadiin penelitian kayak gitu. Kemudian ini cara menentukan masalah dengan 3 gap. Basically gap itu ada banyak, cuman 3 gap yang penting itu ada 3, yaitu empirical gap, research gap, dan theoretical gap. Empirical gap itu adalah kesenjangan fenomena, yaitu penyimpangan antara sesuatu yang terjadi dengan sesuatu yang diinginkan. Contohnya, Indonesia menganut konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Maka seharusnya negara kesejahteraan itu kan mencakup mentalitas untuk melindungi rakyatnya yang memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang buruk. Namun pada kenyataannya, tingkat kesejahteraan Indonesia ini masih tergolong rendah, salah satunya dari pilar quality economy berdasarkan The Prosperity Index. Kemudian ada research gap. Research gap ini sendiri pertentangan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, seperti untuk masalah yang sama namun ada hasil yang berbeda. Contohnya, penelitian Istani 2018 mengemukakan bahwa implementasi PKH di Desa Karangrejo itu ada perubahan yang terjadi pada keluarga penerima dalam bidang pendidikan dan kesehatan, meskipun bersifat sementara. Nah, sedangkan penelitian Ardianti itu mengatakan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Bukit Besari itu belum mampu mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Artinya ada pertentangan nih hasil dari penelitian Istani dan penelitian Ardianti. Masalahnya sama, yaitu implementasi PKH, tapi hasilnya berbeda. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada theoretical gap. Theoretical gap itu adalah kesenjangan yang terjadi melalui teori apa yang menjadi dasar penelitian sebelumnya. Ada kemungkinan teori dasar sebelumnya itu memiliki kelemahan atau keterbatasan yang belum bisa mendukung penelitian. Contohnya nih, menurut Sofia 2020, program Keluarga Harapan itu adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin atau RTSM sejak tahun 2007. Maka implikasinya adalah PKH itu memiliki tujuan untuk membuka akses keluarga miskin untuk mendapatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan, serta akses terhadap upaya peningkatan kesejahteraan bagi kelompok rentan. Namun, fakta yang terjadi yang sering kita temukan adalah banyak masalah yang terjadi baik dari segi implementasi, seperti penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran, sehingga kesejahteraan ini belum dapat tercapai, seperti itu. Jadi ada kesenjangan nih antara teori dan hasil penelitian kalian, seperti itu. Kemudian lanjut ke ini penting banget untuk diketahui, setiap peneliti hendaknya menanyakan kepada diri sendiri, apakah masalah yang akan diteliti ini sesuai dengan kemampuannya atau tidak. Kesesuaian masalah dengan diteliti. Artinya adalah kalian juga harus menanyakan ke diri kalian sendiri gitu. Kira-kira aku bisa nggak ya meneliti ini gitu. Kira-kira aku mampu nggak ya? Karena MPA sendiri ini kan ikut mata kuliah kan ya, dan ada deadline-nya gitu. Dan berkelompok juga. Kalian juga harus mengimbangi kelompok kalian. Enaknya diskusi ke kelompok kalian. Enaknya bahas apa ya yang bisa kita teliti gitu. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di rumusan masalah itu yakni pengarah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah sendiri biasanya memakai kata tanya bagaimana dan apa. Nah, sedangkan tujuan penelitian itu
kebalikannya dari rumusan masalah, yaitu tujuan penelitian itu jawaban dari rumusan masalah itu sendiri, yakni pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau dicapai oleh peneliti. Artinya, tujuan penelitian itu mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Isi tujuan penelitian itu ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan. Jadi rumusan masalah itu pertanyaan, tujuan penelitian itu pernyataan. Contohnya, rumusan masalah. Bagaimana efektivitas penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH di Kecamatan Waru Sidoarjo? Maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui efektivitas penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH di Kecamatan Waru Sidoarjo. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Masih di bab 1 ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada manfaat praktis dan teoritis. Praktis itu adalah manfaat yang nantinya dapat digunakan oleh pihak perusahaan atau pemerintahan atau objek yang kita teliti. Sedangkan teoritis adalah memahami manfaat penelitian teoritis yang selalu berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, selanjut di bab 2 ya. Di bab 2 itu tentang kajian pustaka. Di bab 2 itu berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori atau kajian pustaka, dan kerangka berpikir. Penelitian terdahulu ini kalian bisa mencari referensi penelitian yang udah dilakuin oleh peneliti sebelumnya dan memiliki persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang akan kalian lakukan, baik dari segi jenis penelitian, fokus penelitian, teori, atau pisau ukur atau indikator dan lain sebagainya. Jadi kalian bandingkan antara penelitian terdahulu sama penelitian yang akan kalian teliti kayak gitu. Kemudian landasan teori. Landasan teori itu kalian bisa mencari teori yang sesuai dengan fokus dan arah penelitian kalian. Misalnya, kalian ingin meneliti tentang efektivitas program Keluarga Harapan, misal. Maka kalian juga harus mencari teori efektivitas itu menurut para ahli yang sesuai atau cocok dengan topik penelitian kalian. Kemudian yang terakhir ada kerangka berpikir, ada suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis laporan penelitian kalian. Jadi di situ konsep penelitian itu kalian jelaskan dalam bentuk bagan. Contohnya kayak gini. Ini kerangka berpikir dijelaskan dalam bentuk bagan. Jadi konsepnya terlebih dahulu, kemudian turun menjadi undang-undang kayak gitu. Nah, sumbernya juga kalian tulis di bawah. Seperti itu. Maka yang terakhir itu terwujudnya fokus penelitian kalian itu apa. Dan yang ini yang ada inisiatif pemerintah prioritas itu adalah fokus penelitian kalian atau indikator dari teori yang udah kalian tentuin tadi. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ini bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di bab 3 sendiri berisi tentang jenis penelitian, lokasi atau lokus, fokus, sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Jenis penelitian umumnya ada 2, yakni kualitatif dan kuantitatif. Basically aku lebih suka meneliti dengan jenis penelitian kualitatif karena aku lebih suka mengelola data daripada angka. Kalau kuantitatif kan angka, jadi kalau aku lebih suka merangkai kata-kata gitu daripada mengelola angka. Kan kalau lokus itu lokasi penelitian, jadi tempat yang akan dilakukan penelitian. Kalau MPA aku sendiri kemarin aku tentang efektivitas program Keluarga Harapan di Kecamatan Waru Sidoarjo, maka lokusku adalah di Kecamatan Waru Sidoarjo, seperti itu. Kemudian fokus penelitian adalah indikator yang ada pada teori yang sudah kalian tentukan. Contoh, kan kemarin aku tentang efektivitas, maka aku juga harus mencari teori efektivitas itu seperti apa. Nah, aku menemukan teori dari Niwayan Yudiani dan Ahmad Wito Subagyo dengan 7 indikator efektivitas program, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program, ketepatan penggunaan dana, pengembalian dana, dan pelatihan. Seperti itu. Kemudian ada sumber data. Sumber data adalah bagaimana cara kalian memperoleh data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data sendiri itu ada sumber data primer dan sekunder. Kalau data primer itu kalian bisa dapatkan dari informan kalian atau informan pendukung. Jadi kan kalian kalau kualitatif itu kan wawancara. Nah, itu tuh biasanya kan ada informan sendiri dan ada informan pendukung. Nah, itu
Kalau sumber data primer itu bisa kalian dapatkan dari wawancara langsung. Nah, kalau sekunder itu bisa kalian dapatkan melalui jurnal, artikel, website, media sosial, laporan, arsip, dan sebagainya. Kemudian teknik penentuan informan, yakni adalah teknik dalam mengambil sampel penelitian. Jadi gimana caranya kalian menentukan informan tersebut? Contohnya teknik purposive sampling dan teknik Snowball sampling. Kalau aku sendiri kemarin purposive sampling, jadi aku menentukan informan berdasarkan aku sendiri. Jadi aku mengenal orang itu dan aku merasa orang itu relevan sama topik penelitianku kayak gitu. Kalau Snowball sampling itu ada perantaranya. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik memperoleh data dan fakta yang dibutuhkan sesuai dengan masalah penelitian. Jadi gimana caranya data itu bisa dikumpulkan? Contohnya melalui metode wawancara, observasi, kayak gitu, dan dokumentasi. Kemudian ada teknik analisis data, yakni adalah teknik untuk memproses atau mengolah data hingga menjadi informasi. Teknik analisis data itu bisa menggunakan teori Mills-Huberman atau dalam kurung 2014, yakni bisa menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, menyajikan data, dan mengambil kesimpulan atau verifikasi. Kemudian ada teknik keabsahan data, yakni adalah teknik untuk memperoleh data yang sah dan valid dalam suatu penelitian. Selain itu, pemeriksaan keabsahan data juga merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kegalauan atau kebingungan mengenai informasi yang didapatkan dalam suatu penelitian. Jadi keabsahan data itu gimana cara kalian data tersebut, data yang kalian ambil itu bisa sah atau valid gitu. Itu bisa pakai uji credibility, uji transferability, dependability, sama confirmability. Oke. Next, ada tips and trick parafrase. Untuk bab 4 dan bab 5-nya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Chalvi. Sekarang aku mau membahas tentang tips and trick parafrase. Tips and trick parafrase menurut aku sendiri itu caranya adalah baca teori atau teks asli beberapa kali, kemudian pahami. Kemudian habis dibaca nih, dicatat atau ambil kata kunci yang penting dari teks asli tersebut. Kata kunci itu bisa kata kerja atau konjungsi. Kemudian cari sinonim yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Kalian bisa search di Google, misal sinonim dari kalimat ini kayak gitu atau kata itu. Kemudian modifikasi teks asli menggunakan bahasa sendiri yang bisa kalian pahami. Jadi nggak perlu pakai bahasa yang sama plek sama teks asli tersebut. Jadi kalian modifikasi aja, ubah-ubah dikit gitu, biar nggak kena plagiasi. Kemudian bandingkan dan baca kembali. Kalian juga bisa memodifikasi kata kunci menggunakan bahasa Inggris. Itu juga efektif banget, karena biasanya nggak terdeteksi ke plagiasi. Kemudian kalian juga bisa memparafrase dengan mengganti kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nih contohnya. Dalam mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah melalui Departemen Sosial atau Depsos pada tahun 2007 meluncurkan program Keluarga Harapan yang kemudian disingkat sebagai PKH. Itu teks aslinya. Maka diparafrase sebagai dalam pengentasan masalah kemiskinan, Departemen Sosial atau Depsos pada tahun 2007 mengeluarkan program Keluarga Harapan yang dapat disingkat menjadi PKH. Di sini mengatasi itu bisa sinonimnya sebagai pengentasan, konjungsinya juga bisa diubah dikit-dikit asal tidak mengubah makna dari teks asli tersebut. Kemudian meluncurkan juga bisa disinonimkan sebagai mengeluarkan, seperti itu. Jadi sinonim aja, nggak mengubah banyak dari teks asli tersebut, kayak gitu. Yang terakhir aku mau membahas tentang kajian-kajian. Oh, nggak terakhir. Ini tentang kajian-kajian di administrasi publik. Jadi ini bisa kalian jadikan referensi untuk topik penelitian kalian. Mungkin bisa di MPA, semisu, atau deskripsi. Kajian-kajian di administrasi publik itu ada organisasi birokrasi, terus ada terkait barang publik, terkait urusan publik, ketahanan nasional, pemberdayaan masyarakat, manajemen publik, kebijakan publik, administrasi BUMN atau BUMD, terus ada administrasi keuangan negara, SDM aparatur, kinerja organisasi politik, proses politik, kemudian ada political will dari pimpinan untuk melihat sebuah kebijakan, terus ada public-private partnership, terus juga ada collaborative governance, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan publik dan menimbulkan publicness.
honestly administrasi publik itu luas banget cakupannya. Jadi nggak tentang pemerintah doang. Kalian bisa banget tentang BUMN atau apa. Aku sendiri kalau MPA aku mempelajari meneliti tentang program Keluarga Harapan. Efektivitas program Keluarga Harapan. Jadi aku tentang kebijakan publiknya. Kemudian di Semisu aku mempelajari tentang potensi tourism lumpur lapindo. Jadi aku tentang urusan-urusan publik kayak gitu, tentang pemberdayaan masyarakat juga. Kemudian kalau skripsi aku tentang political will pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo. Jadi aku tentang political will dari pimpinan untuk melihat sebuah kebijakan itu seperti apa. Jadi kalian bisa banyak banget gitu loh kajian-kajian di administrasi publik itu. Jadi nggak usah bingung karena yang menimbulkan publicness dan keresahan publik itu bisa banget diteliti sama anak-anak administrasi publik seperti itu. Selanjutnya, how to download free journal. Ini cara mendownload jurnal yang gratis. Sebenarnya platform yang menyediakan layanan jurnal nasional itu ada banyak, seperti Google Scholar, Sinta, Garuda, dan sebagainya. Kemudian kalau untuk jurnal internasional itu bisa menggunakan DOAJ, Cambridge Journal, ResearchGate, Emerald, dan Springer. Kalau aku sendiri, aku senang mencari jurnal internasional itu di Springer karena banyak banget di situ. Dan tapi sayangnya biasanya nggak bisa langsung di-download karena biasanya terprivate atau terkunci gitu. Maka aku biasanya menggunakan website SCI Strip Hub. Itu gampang banget caranya. Itu adalah cari link doi. Nah, biasanya nanti di bawah di Springer itu ada doi kayak gini. Nah, kemudian salin atau copy link doi tersebut, kemudian buka website SCI Strip Hub di Google. Kemudian tinggal tempel link doi-nya itu ke laman sci.hub, Strip Hub, dan klik open. Nanti akan muncul jurnal yang kalian pengen itu tadi. Tinggal klik download deh. Udah, sekian dari saya, dari aku. Thanks for your time and attention. Semangat buat teman-teman semuanya yang ngerjain MPA, skripsi, dan semua semisu atau yang sedang menjalani penelitian-penelitian atau kuliah. Untuk pertanyaan lebih lanjut, nanti kalian bisa ajukan pertanyaan di Q&A. Udah, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Silma atas materi dan juga sharing pengalaman mengenai MPA yang sudah dibagikan. Selanjutnya kita beralih ke penyampaian materi yang kedua, yaitu dari Kak Celvi Okvian Swardi. Kepada Kak Celvi, kami persilahkan. Oke, sebelumnya apakah suara saya sudah masuk? Baik, sudah Kak. Oke, kalau gitu langsung saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Ertin Rining Nawangsari MSI, selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Tukiman SOS MSI, selaku Kepala Laboratorium Puskap UPN Veteran Jawa Timur. Yang saya hormati rekan narasumber saya pada siang hari ini, yakni Mbak Silma Nurjanah SAP, serta teman-teman panitia dan peserta kegiatan sharing session sukses siapkan metode penelitian administrasi yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sharing session kali ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Selvi Okvian Swardi, mahasiswa Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur Angkatan 2019. Nantinya saya akan sharing tentang pengalaman pengerjaan MPA kemarin, dan semoga sharing pengalaman saya ini dapat bermanfaat bagi peserta kegiatan sharing session. Oke, next. Oke, selanjutnya kita bahas sedikit tentang metode penelitian administrasi. Nah, metode penelitian administrasi atau MPA ini merupakan salah satu mata kuliah wajib semester 5 yang nggak bisa dikonversi dalam program MBKM. Mungkin kalian bakal bertanya-tanya nih, kenapa sih kok MPA ini nggak bisa dikonversi? Nah, kenapa nggak bisa dikonversi? Karena mata kuliah ini tuh merupakan dasar dari penyusunan skripsi. Makanya MPA ini seringkali disebut sebagai mini skripsi ya teman-teman, karena pengerjaannya ini seperti skripsi, namun beranggotakan 3 sampai dengan 4 mahasiswa. Dengan mengambil mata kuliah ini, kita bakal belajar tuh cara menemukan fenomena, menentukan gap, menentukan teori, dan metode penelitiannya. Melakukan penelitian,
mengaitkan hasil penelitian dengan teori, serta menyusun pembahasan dan kesimpulan dalam suatu penelitian. Oke, next. Apa aja sih yang bakal aku bahas kali ini? Beberapa penjelasan tentang MPA tadi itu udah dibahas sama Mbak Silma kan di awal, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, cara parafrase, cara menemukan jurnal, cara mencari jurnal gratis, dan yang lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal sharing nih tentang pengalamanku dalam pengerjaan MPA di semester 5 kemarin. MPA kemarin tuh kelompokku ambil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat permukiman kumuh oleh pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Ngagerjo, Kecamatan Wonokromo. Nah, selain itu aku juga bakal bahas gimana sih cara kita melakukan penelitian itu, gimana kita dalam melakukan penyusunan bab 4 dan bab 5, penulisan daftar pustaka yang benar, kendala-kendala yang mungkin bakal dialami ketika pengerjaan MPA, dan juga tips dan trik pengerjaan MPA ala aku. Oke, next. Oke, yang pertama kita bahas tentang penelitian di lapangan. Ketika kita melakukan penelitian tuh nggak mungkin dong kita langsung datang ke tempat penelitian, habis itu kita melakukan penelitian. Nggak mungkin kayak gitu. Kita sebelum melakukan penelitian itu harus merencanakan terlebih dahulu, dan ada tuh beberapa proses yang perlu dilalui. Yang pertama, proses perizinan. Penelitian yang udah dapat izin dari objek penelitian itu bakal memudahkan kita dalam melakukan proses pengambilan data. Maka dari itu penting banget nih buat kita untuk mengetahui prosedur perizinan ketika melakukan penelitian. Sama halnya kayak kalian magang, itu kan kalian butuh izin juga, butuh izin kan. Nah, penelitian itu juga butuh izin, teman-teman. Ketika kita udah dapet tuh izinnya dari instansi ataupun tempat penelitiannya, kita bakal bisa lebih leluasa dalam melakukan penelitian. Misalnya warga ataupun pegawai instansi itu juga bakal lebih terbuka dan mau bekerja sama dengan kita itu mau bekerja sama dengan baik gitu. Nah, proses perizinan di setiap daerah itu beda-beda ya. Kalau misalnya di Kabupaten Mojokerto sendiri itu perizinannya dilakukan secara offline melalui Bakes Bangpol. Sedangkan aku kan kemarin di Surabaya. Nah, itu aku melakukan perizinan online melalui website SSW Alpha atau Surabaya Single Window. Nah, syukur-syukur nih kalau misalnya kalian itu ambil topik MPA di tempat magang kalian. Nah, itu tuh kemungkinan besar izin penelitiannya itu bisa dijadikan satu dengan izin magang gitu. Yang kedua, buat instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini tuh berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman-pedoman lain yang menjadi acuan kita nantinya dalam melakukan penelitian. Nah, dengan instrumen penelitian, kita tuh bakal bisa tuh mempersiapkan apa aja sih nanti yang harus diteliti, apa aja sih nanti yang perlu kita tanyakan. Nah, nantinya itu tuh bakal kita jadikan bahan dalam pengerjaan bab-bab selanjutnya, terutama bab 4 ya. Kemudian yang ketiga, lakukan penelitian sesuai dengan instrumen penelitian yang udah kalian buat tadi. Nah, setelah instrumen penelitian itu udah kalian buat tuh, kalian udah bikin pedoman wawancara, udah bikin pedoman observasi, itu kalian tinggal menerapkannya ketika melakukan penelitian di lapangan. Nah, hal ini tuh dapat mempercepat penelitian, meminimalisir data yang mungkin kelewat, serta lebih efektif dan efisien juga. Misalnya nih, kalau udah punya pedoman wawancara, nanti kita tuh bisa tahu poin-poin penting yang bakal kita tanyain ke narasumber gitu kan. Jadi itu bisa tuh menghindari kejadian data yang mungkin kelewat, biar kita tuh nggak bolak-balik ke tempat penelitian, karena kalau bolak-balik kan jatuhnya nggak efektif juga ya teman-teman. Gitu. Oke, lanjut ke bab 4. Selanjutnya ada penyusunan bab 4. Nah, bab 4 dalam MPA ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, terdiri dari penyajian data, dan juga pembahasan. Di poin 4.1, itu kan berisi gambaran umum objek penelitian seperti keadaan daerah atau lokasi penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian. Nah, poin 4.1 ini sebenarnya hampir sama dengan laporan magang di bab 3 gambaran umum, teman-teman. Itu tuh juga bisa juga berisi tentang visi misi, struktur organisasi, tupoksi, data pegawai berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta bisa juga berisi tentang sarana dan prasarana penunjang kinerja di tempat tersebut. Kemudian di poin 4.2 itu ada penyajian data. Penyajian data ini berisi tentang data hasil penelitian yang berupa tabel ataupun paparan tentang data yang udah kita dapetin tadi di lapangan. Nah, penyajian data ini disesuaikan juga dengan metode penelitian yang kalian gunakan. Apakah kalian menggunakan metode penelitian kualitatif atau juga kalian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan metode penelitian kuantitatif, penyajian data ini berupa analisis dan penyajian hipotesis.
Tapi perlu diingat juga bahwa ada beberapa penelitian kuantitatif yang tanpa hipotesis ya teman-teman. Aku sejujurnya kalau misalnya yang kuantitatif itu kurang tahu juga karena kemarin MP aku ambil metode penelitian kualitatif. Nah kalau misalnya kita menggunakan metode penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat berupa menampilkan hasil wawancara, menampilkan data sekunder seperti gambar atau tabel sebagai pendukung, dan jawaban dari fokus penelitian gitu. Next. Poin ketiga dari bab 4 adalah 4.3 yaitu pembahasan. Nah, isi dari pembahasan ini kita sesuaikan dengan jumlah fokus pembahasan. Analisis pada hasil penelitian dikaitkan dengan teori yang ada dan teori pendukung pada bab 2. Jadi kan tadi itu udah dibahas sama Mbak Silma ya, kalau misalnya di bab 2 itu nanti isinya ada landasan teori dan juga penelitian terdahulu. Nah, analisis hasil penelitian ini kita kaitkan tuh dengan teori yang ada di bab 2 itu. Nah, selain itu, pada pembahasan kita juga bisa tuh mengemukakan kekurangan ataupun kelebihan dalam setiap pembahasan fokus penelitian. Kemudian di pembahasan juga kita bisa tuh mencantumkan kelemahan ataupun kekurangan dari hasil penelitian yang nantinya juga bisa kita jadikan dasar dalam memberikan saran. Next. Next slide. Sebentar ya teman-teman. Selanjutnya masih di poin 4.3 yaitu pembahasan. Setiap akhir dari analisis itu buatlah sedikit kesimpulan hasil penelitian yang nanti bakal dijabarkan di kesimpulan. Seperti pada contoh di PPT, mungkin PPT-nya bisa di next slide, teman-teman. Nah, ini nih. Setiap akhir dari analisis buatlah sedikit kesimpulan hasil penelitian yang nantinya itu bakal kita jabarkan di kesimpulan. Nah, seperti yang ada pada contoh PPT ini, teman-teman. Ini tuh dari MP aku, dan kebetulan aku pakai teori pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang di fokus ini aku pakai empowering, enabling empowering gitu kan. Nah, yang ini tuh yang atas-atasnya itu aku bahas pembahasan hasil penelitian yang udah aku kaitkan dengan teori. Habis itu aku buat tuh satu paragraf kesimpulan dari hasil penelitian yang udah dikaitkan dengan teori itu. Contohnya nih, berdasarkan uraian pembahasan dari fokus di atas dapat disimpulkan bahwa empowering pada pemberdayaan masyarakat di RT 7 RW 12 Kelurahan Ngagelrejo lebih menitik beratkan pada pembangunan fasilitas yang layak untuk masyarakatnya melalui pemenuhan sarana dan prasarana warga untuk menunjang kemandirian dan kemudahan mobilitas. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau tahu MP aku gimana atas-atasnya itu nanti tetap stay di grup aja, nanti bakal dikirim di grup kok MP aku. Nah, setelah kita menjelaskan hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori tadi, kita buat satu paragraf berisi kesimpulan tentang hasil penelitian. Ya udah yang kayak yang contohku ini. Habis itu nantinya kesimpulan ini itu bisa kita jadikan bahan pada saat penyusunan kesimpulan pada bab 5. Namun perlu diingat juga kalau jangan asal dikopas ya teman-teman. Alias dari hasil pembahasan ini nanti waktu dimasukkan ke bab 5 itu kita olah lagi gitu. Next slide. Setelah membahas tentang bab 4, selanjutnya kita bakal bahas tentang bab 5, yakni kesimpulan dan saran. Mungkin dari teman-teman bisa di next slide. Oke, bab 5 ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Pada poin 5.1, ini kan berisi kesimpulan ya. Kesimpulan ini berisi uraian singkat dari masalah yang telah dipecahkan deskripsi penelitian berdasarkan hasil dan pembahasan. Nah, kesimpulan ini juga bisa berupa temuan yang kita uraikan dalam bentuk rumusan kesimpulan serta merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau pernyataan yang berkaitan dengan penerimaan atau penolakan hipotesis. Nah, jadi di kesimpulan ini itu merupakan jawaban dari rumusan masalah yang udah kalian buat tadi. Apakah itu jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau pernyataan yang berkaitan dengan penerimaan dan penolakan hipotesis. Jadi perlu diingat juga teman-teman bahwa isi kesimpulan itu tidak berbentuk ungkapan atau uraian panjang. Jadi kesimpulan itu jangan asal kopas terus panjang-panjang gitu, jangan ya teman-teman, harus diolah lagi. Dalam kesimpulan itu sebisa mungkin kita juga menghindari penulisan angka-angka kecuali kalian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Lanjut ke poin 5.2 ada saran. Saran ini berupa anjuran yang meliputi aspek operasional. Nah, berdasarkan kelemahan atau kekurangan yang misalnya kalian temukan tadi tuh waktu kalian melakukan penelitian, itu bisa tuh kita bikin saran
kita bikin saran yang juga disesuaikan dengan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi kekurangan atau kelemahan yang kita temuin waktu kita melakukan penelitian itu bisa kita jadikan dasar dalam pembuatan saran. Oke, next slide. Setelah kita selesai dari bab 1 sampai dengan bab 5, itu kita bakal menulis daftar pustaka. Daftar pustaka ini ya sama kayak misalnya kita ngerjain tugas-tugas biasanya ya teman-teman. Itu kan wajib ya menuliskan sumber pustaka yang kita gunakan. Seperti yang kita ketahui bersama, Pak Kris dan Bu Ertin itu biasanya selalu menggunakan Mendeley dan juga Zotero. Jadi yang pertama kita wajib menggunakan citasi otomatis. Nah, penulisan daftar pustaka ini wajib menggunakan software Mendeley dan juga Zotero. Kalau kalian masih kesulitan dalam mengoperasikan software Mendeley dan Zotero ini, kalian bisa tuh buka YouTube-nya Puskap, kemudian kalian cari workshop atau penelitian Mendeley ataupun Zotero. Jadi Puskap ini udah mengadakan beberapa kali kegiatan pelatihan Mendeley dan Zotero. Untuk yang kedua, menggunakan sumber pustaka terbaru. Nah, sumber pustaka yang digunakan ini adalah sumber pustaka yang terbaru dan berkualitas dalam 10 tahun terakhir. Jadi jangan yang terlalu lama-lama ya tahunnya gitu. Kemudian yang ketiga, hindari penggunaan sumber dari website yang kurang memiliki eksistensi. Nah, website yang kurang memiliki eksistensi itu apa? Website yang kurang memiliki eksistensi ini adalah website open source yang kebenaran informasinya tuh masih perlu dipertanyakan. Kayak misalnya nih Blogspot, Wikipedia, Kompasiana, atau website-website lain yang semua orang itu mudah gitu loh menerbitkan atau menulis sesuatu di sana dan juga bisa diedit sewaktu-waktu. Nah, itu perlu dipertanyakan juga kan kebenarannya gimana. Takutnya malah berubah-ubah gitu. Oke, setelah penulisan daftar pustaka bisa di next slide, teman-teman. Oke, setelah kita melakukan penulisan dari bab 1 sampai dengan bab 5, kemudian kita juga sudah mencantumkan daftar pustaka, setelah itu jangan lupa buat mencantumkan lampiran juga. Lampiran ini berisi tentang instrumen penelitian tadi. Jadi kayak kalian udah bikin pedoman wawancara, pedoman observasi, udah tuh itu tinggal dimasukin aja di poin lampiran. Setelah selesai pengerjaan MPA, aku juga bakal bahas tentang kendala-kendala yang mungkin bakal kalian alami ketika pengerjaan MPA dan kendala-kendala ini tuh berdasarkan kendala dari pengerjaan MPA kelompokku dan juga beberapa kelompok lain. Yang pertama adalah terlalu fokus magang. Nah, terlalu fokus magang ini bisa menyebabkan pengerjaan MPA kalian tuh kurang serius. Kurang serius, jadinya kan nanti bakal berpengaruh pada pengerjaan bab selanjutnya kan. Nah, kalau misalnya kalian nih udah bikin bab 1 sampai dengan bab 3. Kemudian kalian menemukan kendala ketika kalian mengerjakan bab 4. Karena kalian waktu pengerjaan bab 1 sampai dengan bab 3 itu kalian tuh kurang serius gitu. Kan jadinya kalian harus merombak bab 1 sampai dengan bab 3. Nah, itu kan buang-buang waktu juga ya, teman-teman. Jadi sebisa mungkin dari awal udah dikerjain dengan serius, apalagi MPA ini 3 SKS gitu. Lanjut ke kendala yang kedua, ada konflik internal. Konflik internal ini biasanya tuh terjadi karena pengerjaan MPA dan kesibukan-kesibukan lain. Seringkali terjadi konflik antar anggota kelompok. Nah, ini tuh semester 5 ini kalian tuh bakal berat-beratnya sih. Emang biasanya berat sih semester 5. Kalian mulai dari magang, kemudian kalian juga MPA. Belum lagi kalau kalian ikut organisasi. Nah, itu kan kalian pada sibuk kan, apalagi sekarang udah pada offline semua, udah pada luring gitu kan. Nah, kalau misalnya terjadi konflik internal, itu solusinya cuma satu sih, sadar diri aja, sadar akan tugasnya masing-masing. Kalau misalnya dikasih tahu semarah apapun kalian, kalau kalian tetap nggak sadar diri bahwa itu tanggung jawab bersama, itu bakal susah, teman-teman. Jadi paling penting itu adalah kesadaran diri masing-masing. Ini MPA nilai kelompok, nilai bersama, bukan nilai individu lagi gitu, teman-teman. Jadi perlu adanya kesadaran setiap individu agar pengerjaan MPA ini bisa berjalan dengan lancar. Kendala yang ketiga adalah informasi yang didapat tidak sesuai harapan. Nah, selagi informasi yang kalian dapatkan itu masih sesuai dengan teori dan fokus atau subfokus yang kalian ambil, alangkah baiknya kita tidak menyerah di tengah jalan. Nah, ini tuh ada tuh ya cerita dari kelompokku sendiri. Ketika kelompokku ambil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat ini, itu kan aku pemberdayaan masyarakat di permukiman kumuh. Nah, waktu kita pengerjaan bab 1 sampai dengan bab 3, kita itu masih mengira bahwa di Kelurahan Ngagel Rejo ini masih dalam status zona permukiman kumuh. Nah, namun ketika kita melakukan penelitian untuk pengerjaan bab 4, ditemukan bahwa di Kelurahan Ngagel Rejo itu sudah tidak masuk permukiman kumuh, alias mereka sudah keluar tuh dari zona permukiman kumuh dan menjadi masyarakat yang lebih berdaya. Setelah itu, karena pastinya shock kaget juga. Nah, akhirnya kita coba-coba tuh
gimana ya ini caranya, gimana ya ini enaknya biar masih bisa nyambung. Karena kalau misalnya kita ngerubah bab 1 sampai dengan bab 3 kan juga butuh waktu yang lama, sedangkan waktunya deadline MPA-nya juga waktu itu mepet juga kan. Akhirnya kita rombak-rombak pedoman wawancaranya, kita bikin pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sekiranya masih nyambung dengan teori dan fokus dan subfokus yang diambil oleh kelompokku. Nah, akhirnya alhamdulillahnya ketika kita sudah melakukan penelitian lagi dengan pedoman wawancara yang baru, kita dapatkan hasil bahwa kita dapatkan hasil bahwa penelitiannya itu sesuai. Hasil penelitian itu sesuai dengan teori dan juga fokus dan subfokus yang aku ambil. Alhamdulillahnya masih bisa tetap jalan ya teman-teman. Kalian nanti juga pasti banget bakal diingetin terus sama Bu Ertin dan juga Pak Kris, jangan cepat menyerah, jangan cepat ganti judul, fokus dan lain-lain gitu. Coba dijalani dulu pastinya gitu. Kemudian ada kendala yang terakhir ini, kendala dari faktor eksternal. Kendala dari faktor eksternal ini banyak ya teman-teman, karena kan kita juga nggak bisa mengendalikan di luar kemampuan kita, mengendalikan yang faktor-faktor dari luar itu. Kayak misalnya yang pertama nih ada narasumber yang susah ditemui. Nah kalau misalnya narasumber yang susah ditemui, keinforman kan cuma satu ya. Nah kalau misalnya narasumber ini susah ditemui dan sangat-sangat menghambat pengerjaan MPA kalian, saranku kalian siapkan juga opsi 2 sampai dengan 3 narasumber yang sekiranya bisa dijadikan keinforman. Jadi misalnya kalau misalnya narasumber yang pertama itu ribet, susah ditemui, atau menghambat kalian bisa tuh pakai narasumber yang kedua. Tapi perlu diingat juga bahwa keinforman itu hanya satu ya teman-teman. Gitu. Kalau faktor eksternal berikutnya tuh ada kayak surat perizinan yang tidak kunjung diterima. Nah ini tuh ada tips juga nih. Kalau misalnya surat perizinan yang tidak kunjung diterima dan penelitian kalian ini adalah di dinas atau di instansi pemerintah, kalian bisa tuh menyamar sebagai pemohon atau menyamar sebagai pengguna kebijakan publik, pengguna pelayanan publiknya gitu. Jadi kalian bisa menyamar, misalnya nih kalau di Dispenduk Capil, kalian bisa tuh nyamar jadi pemohon, misalnya mau tanya prosedur pembuatan KTP atau prosedur penggantian nama di akte gitu. Dan faktor eksternal lain tuh bisa jadi kayak pengerjaan laptop yang buat kalian ngerjain itu misalnya mati atau lemot atau lain. Dan saya rasa kalau misalnya kendalanya kayak gitu sih masih bisa lah ya buat di handle sama teman-teman kelompok, apalagi MPA ini kan juga pengerjaan kelompok. Jadi solusinya ya itu saling support satu sama lain gitu. Oke, next slide. Setelah aku bahas tentang kendala dalam pengerjaan MPA, aku juga bakal kasih beberapa tips dan trik pengerjaan MPA. Yang pertama adalah sering membaca skripsi cutting. Karena MPA ini merupakan mini skripsi, jadi sering-sering baca skripsi cutting ya teman-teman, buat nambah wawasan, buat nambah pengetahuan juga tentang gap, tentang penyusunan skripsi dan struktur kepenulisannya. Jadi waktu itu kelompokku kan masih di awal-awal tuh, masih di bab 1 sampai dengan bab 3, habis itu UTS. Setelah UTS itu aku masih baru baca skripsi cutting. Nah, setelah membaca skripsi cutting, diketahui bahwa bab 1 sampai dengan bab 3 aku ini sangat tidak bagus ya, teman-teman. Jadi akhirnya setelah UTS itu kelompokku melakukan perombakan ulang bab 1, bab 2 dan bab 3 gitu. Hanya ada sih beberapa bagian, hampir setengahnya lah ya yang dirombak gitu. Karena kalau misalnya dari bab 1, bab 2 dan juga bab 3 itu udah kurang, udah salah, itu takutnya nanti waktu pengerjaan dan bab 4 dan bab 5-nya itu bakal terganggu gitu. Kemudian tips yang kedua, pilihlah anggota kelompok yang sefrekuensi. Karena kalau sefrekuensi itu kalian bisa lebih nyambung, lebih enak juga dalam berdiskusi maupun pengerjaannya. Saranku sih sama Besti ya. Sama Besti. Karena kalau misalnya sama Besti itu kan kita udah tahu ya sifatnya Bestinya kita tuh kayak gimana. Jadi kita bisa saling melengkapi lah gitu hitungannya. Oke, lanjut ke tips yang berikutnya, sering mengulas pengerjaan bersama dengan teman satu tim. Nah, mengulas bersama itu tujuannya tuh menyatukan pemikiran biar kalian tuh bisa lebih mudah dalam pengerjaan MPA. Karena pengerjaannya nantinya itu bisa lebih nyambung, lebih runtut juga kan antar bagian. Takutnya tuh kayak gini. Misalnya nih, aku ngerjain poin A, terus temanku ngerjain poin B. Nah, waktu pengerjaannya disatuin, ternyata nggak nyambung tuh, habis dari poin A, aku tiba-tiba langsung poin B. Nah gitu, kalian tuh perlu mengulas bersama, oh ini baiknya ditambah 1 paragraf lagi aja, oh ini baiknya yang ini ditaruh di sini, ini ditaruh di sini, dirombak atau gimana gitu. Jadi perlu banget buat mengulas pengerjaan bersama biar lebih nyambung. Dan tips yang berikutnya yaitu jangan menunda-nunda pengerjaan MPA.
Karena semakin ditunda, semakin lupa, nanti malah mepet dan juga kalian bakal panik. Karena kalau misalnya pengerjaan MPA itu kurang maksimal, akhirnya kita juga banyak tanggungan juga, belum nanti kalian harus mengerjakan laporan magang aja. Gitu kan. Jadi jangan ditunda-tunda ya pengerjaan MPA-nya. Kalau misalnya nilai MPA kurang maksimal, kalian juga pasti kecewa karena MPA ini 3 SKS ya teman-teman. Gitu. Lanjut tips berikutnya, judul yang digunakan jangan terlalu lebar atau memiliki banyak variabel. Karena terlalu banyak variabel itu pembahasannya nanti juga makin banyak. Minusnya nih, nanti takutnya bakal ada yang kelewat dalam pembahasannya. Dulu tuh, contohnya nih, dulu itu kelompokku, judul MPA-nya itu strategi pemberdayaan masyarakat. Nah, itu tuh ada ya teori strategi pemberdayaan sama teori pemberdayaan masyarakat. Nah, itu kan dua variabel. Maka dari itu, setelah baca-baca skripsi cutting juga tercerahkan dari situ, oh ternyata ini nanti pembahasannya malah banyak. Ini nanti waktunya juga mepet. Aduh, nggak bisa. Akhirnya pilih satu aja. Akhirnya pilih pemberdayaan masyarakat. Jadi judul penelitian kalian itu cukup pakai satu fokus ada dan jangan terlalu lebar gitu. Kemudian tips yang terakhir tapi nggak kalah penting. Buat manajemen waktu yang baik dan punya skala prioritas yang jelas, yakni untuk skala pertama itu, skala prioritas kan ada beberapa tingkatannya ya. Yang pertama itu skala pertama penting dan mendadak, yang kedua penting dan tidak mendadak, yang ketiga tidak penting dan mendadak, yang terakhir tidak penting dan tidak mendadak. Kalian juga harus bisa tuh buat skala prioritasnya kayak gimana, ini yang paling mendadak dulu yang mana gitu. Karena yang tahu kemampuan kalian itu ya diri kalian sendiri. Kalian nggak bisa tuh tanya-tanya ke orang lain. Tapi kalau kan nggak bisa tanya-tanya ke orang lain, kalau misalnya kalian juga nggak sadar kalau diri kalian itu mampu apa enggak gitu. Kita juga sama-sama tahu ya, kalian itu udah masuk di semester 5. Semester 5 ini juga sibuk-sibuknya kuliah, banyak kegiatan juga, semuanya sudah offline, sudah serba luring. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa itu jangan sampai lupa dengan kewajiban studi kita. Buat skala prioritas kegiatan kalian supaya kegiatan studi kalian itu tidak terhambat oleh kegiatan di luar studi seperti organisasi, magang, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke, dicatat ya teman-teman tips dan triknya. Oke, next. Oke, ternyata udah selesai pembagian tips dan triknya. Sharing tips dan triknya, sharing sharing pengalaman dari aku juga udah selesai. Mungkin itu aja sih sharing dari aku. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya. Nanti dipandu oleh moderator. Semangat kerjakan MPA-nya, tapi jangan lupa laporan magangnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Chelsea atas materi dan juga tips-tips yang dibagikan. Wah, sangat menarik sekali ya pengalaman dan juga tips-tips dari kedua narasumber kita. Jadi kita bisa jadikan bahan referensi nih buat kedepannya. Nah, selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand terlebih dahulu atau bertanya melalui kolom chat. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, boleh aku kasih pertanyaan dulu nih untuk narasumber kita yang pertama, yaitu untuk Kak Silma. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih Kak, bahwa perlu menyesuaikan permasalahan yang akan kita teliti atau akan kita ambil dengan kemampuan diri sendiri. Lantas bagaimana jika di awal kita sudah meyakini bahwa kita itu sanggup dalam mengambil permasalahan tersebut, akan tetapi di tengah jalan dalam meneliti atau menyelesaikan MPA tersebut itu terdapat ketidakcocokan karena suatu hambatan yang kita sendiri tidak sanggup untuk mengatasi. Jadi bagaimana Kak bisa langsung dijawab pertanyaannya? Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Kalau aku sendiri di MPA itu hambatannya sendiri itu mungkin dari informannya kali ya, karena informannya sendiri jadwalnya itu padat banget gitu. Kalau masalah kita sanggup nggak sanggupnya itu ya menurutku karena kita udah udah yakin kan, ya kita harus konsisten gitu loh. Kayak misal kita meneliti tentang
ini dakturisme misal di Lumpur Lapindo, ternyata orang yang kita jadiin informan itu nggak ketemu misal, kita harus mencari informan-informan yang lain yang relevan gitu loh sama penelitian kita. Jadi kalau untuk sanggup nggak sanggupnya itu balik ke diri kita masing-masing. Terlebih kan MPA itu kan kelompok ya, nggak diri kita sendiri gitu loh. Kalau skripsi sama semisu masih 2 orang kan, masih 2-3 orang. Kalau skripsi itu kan kita sendiri. Jadi kita yang nanggung sendiri gitu loh. Nah, tapi kalau MPA kan ditanggung orang banyak. Jadi ya benar-benar harus didiskusiin gimana ya enaknya kayak gitu. Kalau misal ini nggak bisa, biasanya kita kan ada opsi-opsi lain kayak plan A, plan D, plan B, plan C kayak gitu. Jadi kuncinya satu sih, konsisten gitu loh. Kalau misal kita konsisten sama penelitian kita, ya pasti sih bakal tercapai gitu loh. Karena kan udah kalau misal mau neliti gitu kan biasanya kita udah nentuin topik nih, udah nentuin topik, udah nentuin teorinya, udah kayak tinggal aksi gitu kan. Ternyata pas di aksi ada hambatannya gitu kan, yang aku tangkap. Nah, itu ya kita harus cari cara misal nggak dapat informannya, cari informan pendukung yang lain kayak gitu. Kalau misal dari hasil penelitian ada nggak cocok kan nggak masalah sih. Soalnya hasil penelitian itu nggak selalu sama dengan apa yang kita harapkan kayak gitu. Semisal tentang political will kayak kemarin ya, aku berharapnya political will-nya itu buruk karena pemimpin di Sidoarjo kan baru, jadi kayak apa ya, melihat suatu kebijakan publik itu masih awam gitu loh menurut aku. Tapi ternyata enggak gitu loh. Pas aku neliti ternyata mereka tuh kepemimpinannya bagus banget. Bahkan penilaian dari segi masyarakatnya juga bagus gitu. Jadi antara hasil penelitian sama apa yang aku harapin ternyata nggak sesuai. Tapi itu nggak masalah, tetap ditulis seadanya gitu. Jadi untuk hambatannya pasti ada, tapi tetap harus konsisten. Itu sih kuncinya. Kayak gitu. Bisa ada pertanyaan lain atau kurang jelas? Mungkin dari teman-teman juga silahkan. Baik, terima kasih Kak Silma. Sangat cukup jelas ya Kak. Mungkin bisa dipahami oleh teman-teman nantinya. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat dari Kak Rizky. Halo Kak, saya izin bertanya buat kakak-kakak narasumber. Hal yang paling awal sendiri step by step-nya itu harus ngapain dulu nih Kak? Kayak workflow atau untuk mengerjakan MPA supaya dari awal itu sudah terkoordinasi dengan baik gitu. Terima kasih Kak. Mungkin dari Kak Silma terlebih dahulu nih. Nanti bisa disusul oleh Kak Celvi. Silahkan Kak. Ya, menurut aku step by step yang paling pertama itu ya kita harus nentuin topik gitu loh. Apa sih tema penelitian? Maksudnya kita mau neliti apa gitu loh. Biasanya kan tadi aku udah jelasin ya sumber masalah itu banyak banget. Jadi kita tuh penelitian itu kita cari masalah, kita yang nyelesain masalah itu sendiri, kita yang harus cari solusinya dari masalah itu sendiri. Jadi ya step paling awal ya itu adalah cari masalah. Kita harus benar-benar bisa cari masalah. Biasanya cewek sih yang paling pintar cari masalah ya. Nah, tapi ya itu. Pertama itu step pertama cari masalah, cari topik penelitian itu. Tadi kan udah ada kajian-kajian administrasi publik juga udah aku jelasin. Nah, itu bisa dijadiin referensi. Karena kan kita kan administrasi publik, cakupannya luas banget. Jadi nggak harus tentang kebijakan publik, terus nggak harus tentang efektivitas, terus bisa yang lain sebagainya. Kayak misal mungkin Pertamina yang baru ini kan ada kebijakannya juga. Terus habis itu banyak sih, banyak banget. Dan lokusnya itu juga kan banyak juga gitu loh. Misal fokus penelitiannya sama, tapi lokusnya beda akan menghasilkan hasil yang berbeda juga gitu. Jadi step by step-nya pertama tentuin topik, habis udah tentuin topiknya, udah tahu nih arah penelitiannya mau kayak gimana, tentuin lokusnya, tentuin gap-gapnya itu paling penting juga. Habis tentuin gap-nya, tentuin lokusnya, udah cari teori yang cocok, habis itu tinggal dikerjain. Nah, teori itu kan ada indikator-indikatornya. Nah, itu tinggal disesuaikan sama indikator, fokusnya, indikatornya maksudnya, indikator sama hasil penelitian tadi, gitu. Kayak gitu. Jadi step pertama, aku ulangin ya, cari masalah, cari gap, terus habis cari gap, tentuin lokusnya, kemudian ini,
tentuin topik, lokus, sama teori. Dah, itu yang penting. Kalau udah tinggal kerjain deh sama kelompok kalian gitu. Mungkin dari Chelvi ada jawaban lain, silakan. Baik, silakan untuk Kak Chelvi bisa untuk menambahkan. Kalau aku sih tambahannya, kalau yang pertama tuh aku biasanya gini dulu, mantapkan niatnya dulu ya teman-teman, mantapkan niatnya kalian, bikin perjanjian dulu sama teman-teman kelompoknya, biar nanti waktu pengerjaan itu nggak ada yang slow respon, hilang-hilangan. Sebenarnya yang paling berat itu tugasnya ketua ya teman-teman. Biasanya kan ketua kayak, ayo teman-teman ini jangan digarap. Nah, kalian malah fokus ke magang. Biasanya kan kayak gitu ya, masuk beberapa kelompok itu kayak gitu. Nah, yang pertama kali itu bikin perjanjian dulu. Ini MPA bareng-bareng, ini MPA harus kita selesaikan juga bareng-bareng. Jangan saling slow respon. Kalau ada kesibukan kita pahami bersama juga. Aku minggu ini kesibukannya ini, aku minggu ini kesibukannya ini. Ya udah kalian cari tuh titik tengahnya. Oh bisa dikerjain ini. Yang penting kalian harus menyempatkan waktu buat ngerjain MPA di sela-sela kesibukan magangnya kalian. Baru setelah dari kelompok itu udah oke, udah saling udah bekerja, sudah memantapkan niat juga bareng-bareng, bakal dikerjain bareng-bareng. Setelah itu baru deh kalian menentukan topiknya lah, untuk kayak yang dibilang sama Mbak Silma tadi. Buat topik ini kalian bisa tuh sering-sering baca skripsi cutting, atau bisa juga sering-sering baca berita buat cari-cari masalah, sama kayak yang dibilang Mbak Silma tadi. Biasanya yang cewek-cewek sih emang. Waktu itu permukiman kamu itu juga kayaknya yang cewek-cewek deh yang cari masalahnya. Itu setelah itu baru deh pengerjaan sesuai dengan step by step, sesuai dengan yang udah dijelasin sama Mbak Silma tadi, mulai dari pengerjaan bab 1, 2, 3, kemudian dari aku yang pengerjaan bab 4 dan bab 5-nya gitu teman-teman. Itu tadi udah urut kok teman-teman, orang dari Mbak Silma kan, dari Mbak Silma udah bab 1, 2, 3, kemudian di aku dilanjut di bab 4 dan 5. Itu tadi step-stepnya. Gitu. Udah itu aja sih dari aku. Mungkin apakah bisa dipahami ya? Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Chelvi dan juga Kak Silma. Aku akan kembalikan ke Kak Rizky, apakah sudah bisa dipahami atau mungkin ada sanggahan atau pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Kak Rizky atas pertanyaannya tadi. Kita juga beralih ke pertanyaan dari Kak Abdurrahim. Saya mau tanya Kak, saya OIM angkatan 20 untuk cara mencari isu yang bukan di instansi pemerintah itu, yaitu di BUMN. Itu gimana ya Kak? Nah, BUMN ini bergerak di bidang bisnis industrial pertahanan. Sedangkan kata Kakak tadi, kalau Adpub itu banyak sekali isu di mana aja, terutama di pemerintah dan juga BUMN. Nah, bagaimana nih Kak? Mungkin dari Kak Chelvi dulu nih. Silakan Kak. Terima kasih ya pertanyaannya, Oim. Kalau dari aku sih bisa ya, BUMN itu permasalahan di BUMN itu bisa buat dijadikan topik dalam MPA ini, karena kan BUMN ini badan usaha milik negara ya, masih masuknya juga di ranahnya pemerintah. Maksudnya tujuannya juga selain buat keuntungan, juga buat masyarakat juga kan BUMN ini. Jadi menurutku bisa banget kalau misalnya kalian topiknya di BUMN. Kalau misalnya kalian magang di BUMN juga, ya udah sekalian aja itu di situ, kan lebih mempermudah juga dalam proses pengambilan data dan yang lainnya. Kalau dari aku gitu. Mungkin bisa ditambahkan sama Mbak Silma, silakan. Terima kasih Kak Chelvi. Mungkin dari Kak Silma nih ada tambahan untuk pertanyaan dari Kak Oim tadi. Iya, terima kasih pertanyaannya untuk Abdurrahim. Kalau dari aku sendiri bisa banget. Aku mungkin nggak terlalu paham tentang BUMN ya. Cuman dari segi pengalaman teman-teman aku, mereka juga banyak yang meneliti tentang BUMN karena mereka magangnya di BUMN kan. Nah, contohnya tentang gratifikasi BUMN, terus tentang ruang lingkup BUMN, kebijakan BUMN itu seperti apa kayak gitu. Jadi nggak hanya tentang pemerintah, nggak apa-apa, BUMN kan badan usaha milik negara, dan juga kalau masalah isunya itu tentang publicness atau menimbulkan keresahan publik, nggak apa-apa banget gitu diteliti. Jadi nggak nggak masalah sih menurut aku, di BUMN atau BUMN juga nggak apa-apa. Tetap yang poin pentingnya adalah publicness yang menimbulkan masalah publik, itu bisa banget kita teliti sebagai mahasiswa administrasi publik. Makasih. Atas jawaban yang telah
kembalikan ke Kak Abdurrahim, apakah ada yang masih dibingungkan atau mungkin sudah paham atas penjelasan dari narasumber tadi? Baik, terima kasih Kak Abdurrahim. Kita beralih ke pertanyaan dari Kak Tarisa yang sudah raise hand terlebih dahulu. Silakan Kak Tarisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Pertanyaan saya ada dua, kepada Mbak Silma sama Mbak Jati. Yang pertama kepada Mbak Silma, itu bagaimana kita menentukan sebuah kerangka berpikir. Kan tadi sudah dijelaskan sama Mbak Silma ya tentang kerangka berpikir. Mungkin kayak data-data yang dimasukkan ke kerangka berpikir itu apa aja ya Mbak? Dan untuk yang pertanyaan kedua untuk Mbak Jalvi, ini aku masih bingung tentang landasan teori. Bagaimana kita bisa menentukan teori-teori yang cocok untuk penelitian kita? Seperti itu. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih pertanyaan dari Kak Tarisa. Mungkin bisa langsung dijawab nih untuk narasumber kita. Mungkin diawali dari narasumber kita yang pertama, Kak Silma. Silahkan, Kak Silma. Iya, terima kasih pertanyaannya untuk Tarisa. Di kerangka berpikir ya, di kerangka berpikir itu kan ada kayak dijelasin konsep penelitian kita itu dijelasin dalam bentuk bagan. Itu tuh mencakup teori, terus kemudian ada fakta, terus ada observasi kita, serta kajian pustaka. Kayak mungkin nanti PowerPoint-nya kan bisa dikirim di grup ya. Lah itu tuh di kerangka berpikir, yang pertama ada konsep. Kalau dari aku kemarin, yang skripsi kemarin ya aku jelasin ya, itu aku kan tentang political will nih. Nah, yang pertama itu permasalahan atau gap dari political will pemerintah itu apa? Kalau aku sendiri kan konsep welfare state, yaitu konsep negara kesejahteraan. Di Indonesia ini masih sangat buruk gitu loh. Padahal kita sebagai kita negara Indonesia itu menganut konsep welfare state sendiri. Kemudian turun ke ini undang-undang, bisa kalian isi ke peraturan, undang-undang yang lain atau sumber hukum yang lain gitu, dasar hukum yang lain gitu. Kemudian turun ke observasi, jadi tingkat kesejahteraan Indonesia ini rendah, salah satunya dari pilar quality economy menurut the Prosperity Index kayak gitu. Kemudian ini aku share screen aja atau gimana ya? Bentar ya. Boleh Kak, silahkan. Nah, ini biar teman-teman kelihatan. Itu kan ada konsep welfare state. Nah, terus habis itu kan turun ke Indonesia mengatur welfare state. Jadi konsep pertama, biasanya di latar belakang masalah itu kan ada konsep pertama. Nah, itu di situ. Kemudian Indonesia mengatur welfare state menurut Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu bisa kalian isi dengan dasar hukum yang lain atau dasar hukum sesuai dengan gap kalian gitu. Kemudian itu observasi atau fokus kalian juga observasi. Jadi perwujudan upaya peningkatan kualitas melalui UMKM didasarkan pada PP nomor 7 tahun 2021. Kayak gitu. Pokoknya konsep di kerangka berpikir itu mencakup tentang ini loh. Maaf. Nah, penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan penulisan laporan. Nah, ini yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ada inisiatif pemerintah prioritas, itu adalah teori atau fokus penelitian dari political will pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jadi indikatornya, ini teorinya ini ada 7 ini menurut indikator menurut Brinkerhoff 2010. Nah, yang ini PP nomor 7 tahun 2021 ini sumbernya dari peraturan presiden nomor 7 tahun 2021. Nah, yang terakhir itu biasanya pasti ada terwujudnya apa kayak gitu. Nah, sedangkan kalau aku kan tentang political will. Jadi terwujudnya political will pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo. Mungkin kalau teman-teman ada membahas tentang efektivitas, terwujudnya efektivitas program keluarga harapan di mana kayak gitu, atau terwujudnya
program apa kayak gitu sih. Mungkin ada pertanyaan lain atau kurang jelas, Tarisa? Terima kasih Kak Silma. Aku kembalikan lagi ya ke Kak Tarisa. Bagaimana nih Kak Tarisa? Apakah tadi pertanyaan yang diberikan ke Kak Silma bisa dipahami penjelasannya? Baik, moderator, saya sudah paham. Baik, terima kasih moderator, saya sudah paham. Masuk. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Mbak Silma atas jawabannya. Baik, selanjutnya ke pertanyaan yang diberikan kepada Kak Celvi. Silakan Kak Celvi untuk menjelaskan. Tadi kan pertanyaannya di bagian landasan teori itu bagaimana kita bisa menentukan teori itu cocok dengan penelitian kita. Nah, pada awal kita melakukan kita melakukan penyusunan di bab 1 itu, kita kan udah cari-cari itu masalahnya, kemudian kita jelaskan juga itu permasalahan yang memang dialami sama tempat itu apa gitu loh. Habis itu ya udah kita cari teori yang cocok dengan permasalahan itu gitu. Jadi semuanya tergantung dengan bab satunya kalian. Bab satunya kalian itu masalahnya gimana. Setelah kalian menemukan masalahnya, habis itu kalian cari tuh teori yang sekiranya cocok buat penelitian kalian. Kalian kan setelah bab 1 itu setelah bikin latar belakang, bikin rumusan masalah juga, kalian bikin tuh rumusan masalahnya. Setelah itu baru kalian menentukan teorinya pada bab 2 dan juga kalian menjabarkannya pada bab 3. Oh iya, udah sepertinya cuma itu sih kalau dari aku. Apakah dari Tarisa bisa dipahami atau masih kurang ya Tarisa? Baik, silakan Kak Tarisa untuk menanggapi. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Baik, moderator, saya sudah paham. Terima kasih Kak Tarisa atas pertanyaan tadi. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat, yaitu dari Kak Sabira Hajara. Mau tanya nih, kalau MPA ini apakah sistemnya sama kayak mata kuliah magang? Kalau magang kan nanti ada sidang magangnya. Nah, kalau MPA bentuk penilaiannya itu seperti apa ya, Kak? Mungkin bisa langsung dijawab yang pertama dari Kak Celvi. Silahkan Kak Celvi. Kalau dari angkatanku sama angkatannya Mbak Silma ini udah beda ya ujian MPA-nya. Kalau misalnya di angkatanku tuh waktu itu langsung diuji waktu itu UTS-nya aja yang disidangin. UTS-nya tuh disidangin sidangnya itu dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Jadi nggak sama Pak Kris sama Bu Ertin, tapi dengan dosen pembimbing MPA kalian. Jadi kan kalian di awal tuh udah di-plotting dapat dosen pembimbing siapa. Setelah itu ya udah itu bakal ngebimbing kalian dalam pengerjaan bab 1, 2 dan juga bab 3. Setelah itu udah ada tuh sidang UTS. Setelah sidang UTS, kalian juga bakal dibimbing juga waktu pengerjaan bab 4 dan juga bab 5 sampai terakhir. Tapi waktu itu di aku nggak pakai sidang sih yang terakhir. Tapi beberapa dosen juga itu nggak melakukan sidang UTS waktu itu. Jadi kayak mereka cuma bimbingan gitu doang, terus habis itu dinilai gitu. Jadi semua itu tergantung dengan dosennya juga, tergantung dengan kebijakan Pak Kris dan Bu Ertinnya juga. Karena dosen pengampu mata kuliah MPA ini kan juga Pak Kris dan Bu Ertin gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Mungkin Mbak Silma bisa sharing yang angkatannya mungkin. Baik, silakan Mbak Silma untuk menambahkan. Iya, kalau kelompok aku, tahunku maksudnya, angkatanku itu, karena waktu itu aku semester 5 itu COVID ya, dan marak-maraknya COVID banget itu loh, jadi nggak ada sidangnya sih kalau di angkatanku. Jadi selesai ngerjain MPA, udah selesai. Dan udah dinilai kayak gitu doang. Cuman kalau di angkatan 2017 sama angkatan bawahku, angkatannya Celvi itu ada sidangnya ya. Kalau di angkatanku enggak. Jadi kayak cuman kita ngerjain, udah selesai, ya udah gitu. Karena COVID. Sidang sih Mbak sebenarnya. Nggak semua dosen pembimbing itu melakukan sidang gitu. Ada beberapa yang kayak misalnya siapa ya dulu itu ada kok nggak pakai sidang gitu. Udah langsung dinilai aja MPA-nya yang bab 1 sampai dengan bab 3, kemudian juga bab 4 dan bab 5-nya udah tinggal dinilai aja. Kemudian waktu itu dikumpulin secara offline sih. Meskipun emang waktu itu daring ya, tapi tetap dikumpulin offline sih MPA-nya waktu itu.
Kalau aku seingatku enggak. Jadi kayak cuman penilaian, kita ngerjain, kita tinggal ngirim, udah sih, udah kayak gitu MPA-nya. Jadi kayak mata kuliah biasa gitu. Kelompokku Dan di angkatanku itu banyak yang belum selesai MPA-nya karena terkendala sama magang itu kan. Jadi ada cuman beberapa kelompok yang selesai, tapi banyak banget yang belum selesai. Tapi selesai nggak selesai itu dikumpulin gitu. Jadi gitu sih. Kalau angkatanku tuh harus selesai sih, Mbak. Jadi langsung dikumpulin juga ke ruangannya Bu Ertin waktu itu. Dikumpulin hard file-nya, dikumpulin ke ruangannya Bu Ertin. Semuanya, terus habis itu dicek. Tapi habis itu UAS-nya itu ada soal juga, teman-teman. Jadi penilaiannya nggak cuma di hasil pengerjaan MPA, tapi juga ada soal UAS-nya juga waktu itu. Ya, itu ada poin plus sama minusnya kalau ada COVID gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Udah itu aja sih kayaknya kalau dari aku, Kofifa. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Celvi dan juga Kak Silma atas penjelasan tadi yang sangat cukup jelas ya. Baik, saya kembalikan ke Kak Sabira, apakah ada yang ditanyakan kembali atau mungkin sudah cukup? Sudah cukup, makasih. Baik, terima kasih Kak Sabira. Kita beralih ke pertanyaan dari Kak Abdul Rohim. Maaf, mau tanya lagi, apakah dalam pemilihan kelompok MPA itu harus se-circle mereka? Gimana ya? Kalau nggak punya circle seperti aku ini, apakah bisa ikut MPA? Dan apakah dosen bisa nih membantu atau mencari titik permasalahan sendiri? Wah, sangat menarik ya pertanyaannya. Mungkin dari Kak Silma dulu nih, yang sudah berpengalaman terlebih dahulu. Silahkan, Kak. Menurut aku nggak harus se-circle ya. Karena ya mungkin ada baiknya circle gitu kan, tahu apa kayak kata Celvi tadi sefrekuensi gitu kan, tahu, tapi ada minusnya gitu loh kalau se-circle itu, karena kalau se-circle itu biasanya saling kayak nggantungin gitu loh. Ntar biasanya satu circle itu kan pasti ada yang dominan, nah biasanya kayak ya udah pasti bisa diselesaikan kok sama dia kayak gitu biasanya. Jadi kayak kalau misal circle itu nggak harus positif, ada juga yang circle negatif kan, nah gitu. Jadi nggak harus se-circle menurut aku. Kalau kamu nggak punya circle juga nggak apa-apa banget. Itu kan MPA ya, itu mata kuliah gitu loh. Dan even kamu nggak punya circle atau punya circle, kamu tetap harus ngerjain MPA itu gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Terus pertanyaan yang apakah dosen bisa membantu atau cari titik permasalahan sendiri? Menurut aku dosen nggak berkewajiban untuk mencari permasalahan ya. Jadi dosen itu kan tugasnya menilai kayak gitu. Dan kalau dosen pembimbing kan hanya membimbing gitu kan. Jadi nggak berkewajiban untuk kayak nentuin masalah kita atau gimana. Tetap topik sama isu yang kita angkat itu dari kita sendiri gitu menurut aku. Dan ini pertanyaannya berapa maks kelompok MPA? Kalau aku kemarin itu 3-4 orang. Gitu. Kalau dari angkatanku. Mungkin kalau dari angkatan yang lain kurang tahu. Kalau dari angkatanku 3-4 orang, dan kemarin aku sendiri 4 orang. Nah, aku sendiri MPA kemarin kelompoknya nggak se-circle sama satu circleku gitu. Aku satu kelompok 3 cowok 1 cewek, aku sendiri. Dan alhamdulillahnya teman-teman cowok tadi itu bisa kok ngerjain kayak gitu. Maksudnya nggak melulu mengandalkan aku gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa Abdurrahim, kamu nggak punya circle, kamu tetap bisa ngerjain MPA itu kok gitu. Nggak usah takut. Oke. Baik Kak Silma, sebelumnya ada sanggah nih dari Kak Abdul Rohim. Mohon maaf Kak, maksudnya permasalahan itu bukan mengenai isu atau judul, tapi kalau ada anak yang nggak nemu kelompok, apakah dosen bisa membantu gitu Kak? Mungkin meluruskan tadi dari Kak Silma terlebih dahulu, silahkan. Kurang tahu ya, maksudnya ini kan kita udah di kuliahan gitu loh. Masa
ya mungkin ada konflik-konflik kayak gini gitu kan, konflik internal gitu kan. Cuman kalau yang aku di angkatanku temuin itu nggak ada sih, pasti ada teman, ada apa ya, ada teman meskipun kayak biasanya kayak super power sama anak yang super power kumpul kayak gitu kan. Terus habis itu anak yang kayak maaf kayak kurang gitu kumpul sama anak yang kurang kayak gitu. Tapi untuk dosen menanggulangi itu sendiri nggak ada sih menurut aku. Mungkin kalau curhat-curhat gitu ya responnya ya paling ya kayak gitu. Nggak yang kalau kita di SMA gitu kan kita kayak dipilihin gitu kan kelompoknya. Terus disuruh kayak bagi kelompok dan sebagainya. Kalau di dosen enggak. Ya, dewasa aja sih menurut aku. Kan kita udah kuliah gitu. Oke. Baik, terima kasih Kak Silma. Mungkin bisa dipahami oleh Kak Abdurrahim. Kita ke penjelasan dari Kak Celvi dulu nih. Silakan Kak Celvi. Terima kasih pertanyaannya, Oim. Itu tadi kan masuk di tipsku ya, tips-tipsku. Kalau misalnya kalau misalnya pengerjaan MPA ini lebih baik pilih kelompok yang sefrekuensi atau misalnya bestie gitulah ya intinya. Nah sebenarnya itu tuh buat apa sih? Buat ini aja sih sebenarnya. Kalau misalnya udah sebestie, udah kenal, udah akrab juga, udah tahu anaknya ini pengerjaannya gimana, udah tahu anaknya sifatnya, karakternya itu kayak gimana, itu bakal lebih mempermudah kita dalam pengerjaan MPA. Mungkin benar kata Mbak Silma, nantinya juga bakal ada kendala, tapi kalau misalnya tuh kita udah sama-sama saling tahu, kita udah bikin perjanjian dari awal, itu biasanya ya mau gak mau itu kan tanggung jawab kita bersama, jadi mau gak mau juga harus sampai selesai. Nah kalau misalnya gimana ya kalau nggak punya circle seperti OIM, nah itu menurutku bisa kok sama kelompok lain ya kayak yang Mbak Silma tadi, kalian bisa kok ambil MPA dengan anak-anak teman-teman kalian yang lain gitu. Jadi nggak harus se-circle. Aku nggak mewajibkan buat se-circle, cuman itu tadi cuma saranku aja gitu kan. Gitu. Kalau misalnya kalian pengerjaan MPA-nya dengan anak lain, tapi kalian itu udah tahu juga karakternya, anak itu kayak gimana, itu kan juga lebih enak gitu. Beda lagi kalau misalnya kalian malah dapet yang kalian itu nggak kenal atau kalian mengacak MPA-nya, takutnya nanti ada yang satu dominan, ada yang satunya tuh slow respon, hilang-hilangan dan yang lain sebagainya gitu. Takutnya sih cuma di situ aja sih gitu. Kalau misalnya untuk yang permasalahan kalau misalnya ada anak yang nggak nemu kelompok, apakah dosen bisa membantu? Kalau di angkatanku sih semua itu kita sendiri ya yang menentukan anggota kelompoknya. Beranggotakan 3 sampai dengan 4 mahasiswa. Nah, ada tuh waktu di angkatanku yang emang nggak dapat kelompok, dan semuanya itu udah full 4 gitu kan. Full 4. Kalau udah full 4 semua, biasanya ada juga yang bakal dipecah atau juga nantinya ditambahin gitu loh. Jadi pengecualian satu kelompok 5 anak gitu. Itu waktu di tengah-tengah sih. Itu waktu di tengah-tengah. Kalau misalnya ada kendala ya, Tapi kalau misalnya dari awal, itu biasanya kadang disuruh buat dipecah aja gitu. Jadi kayak beberapa anak itu nanti dipecah gitu. Tapi untungnya kalau di kelompokku sih di angkatanku itu nggak ada yang sampai dipecah sih. Malah waktu itu ada permasalahan di tengah-tengah, akhirnya digabung. Jadinya ada yang satu kelompok 5 anak gitu. Itu. Udah sih, itu sih jawaban dari aku. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Celvi dan juga tambahan dari Kak Sulma tadi. Aku kembaliin ke Kak Abdurrahim, apakah sudah cukup jelas atau mungkin ada tambahan lagi nih atau mungkin sharing-sharing lagi nih. Silahkan. Baik, sudah cukup jelas ya Kak Abdurrahim, terima kasih. Mungkin dari teman-teman lainnya, kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau menyampaikan di kolom chat, silahkan. Baik, sambil menunggu teman-teman ada pertanyaan dari
ada pertanyaan untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Celvi. Dalam materi yang sudah dijelaskan tadi kan sudah secara rinci ya Kak, menjelaskan beberapa kendala yang akan dihadapi dalam penyusunan MPA. Nah, kendala mana saja nih Kak yang perlu adanya perhatian khusus nih, agar tidak berdampak besar atau menghambat berjalannya atau penyusunan MPA nantinya. Silakan Kak Celvi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari aku sih semua kendala-kendala tadi kebetulan juga udah aku kasih solusinya juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya kendala yang paling yang paling serius ya. Kalau untuk kendala yang paling serius tuh sebenarnya jatuhnya dari faktor eksternal sih, karena kita nggak bisa mengendalikan kendala dari luar, karena kita tuh nggak tahu apa yang bakal tiba-tiba terjadi gitu loh dari faktor eksternal gitu. Jadi sebisa mungkin dipersiapkan dirinya untuk mendapat jaga-jaga nih kalau misalnya terjadi kendala dari faktor eksternal. Kemudian kalau misalnya faktor-faktor yang lain, aku rasa sih kayak misalnya konflik internal ya, kalau ada anak yang malas-malesan, slow respon, hilang-hilangan, itu balik lagi ke kesadaran dirinya masing-masing, gitu aja sih kalau dari aku. Jadi yang perlu diantisipasi sebenarnya di faktor eksternalnya, karena kita nggak tahu ya kapan kita bakal kena kendala dari luar, itu kita nggak tahu, kita nggak bisa merencanakan juga kan, namanya juga kendala dari faktor eksternal gitu. Jadi cuma jaga-jaga aja, barangkali ada faktor eksternal yang udah tak sebutin tadi, itu juga udah sekalian tak kasih solusinya juga. Itu sih kalau dari aku, moderator. Baik, terima kasih Kak Celvi, sudah cukup jelas ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman, silahkan. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, maka dan juga waktu sudah menunjukkan pukul 10.47 atau 10.41, maka dari itu kita akhiri sesi tanya jawab kegiatan sharing session sukses siapkan metodologi penelitian administrasi ini. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Semoga dapat dipahami. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pada acara sharing session kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi. Baik. Metode penelitian administrasi atau MPA merupakan salah satu mata kuliah wajib yang mempelajari tentang cara menemukan fenomena, menentukan gap, menentukan teori, dan juga metode penelitiannya, melakukan penelitian, serta menyusun pembahasan dan juga kesimpulan suatu penelitian tersebut. MPA juga berisikan bab 1 mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat penelitian. Bab 2 berisikan kajian pustaka, bab 3 berisikan metodologi penelitian, bab 4 mengenai hasil dan juga pembahasan, bab 5 yaitu berisikan kesimpulan dan juga saran. Dalam penyusunan MPA juga terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti terlalu fokus magang, adanya konflik internal kelompok, informasi yang didapat tidak sesuai dengan harapan, dan adanya faktor eksternal. Dan juga ada poin penting nih dalam penyusunan MPA, yaitu ada pada pemilihan kajian yang akan dibahas nantinya, penelitian di lapangan, proses parafrase, dan juga penulisan daftar pustaka. Nah, sebelum kami tutup acara pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga seluruh peserta kegiatan sharing session hari ini. Sebelum meninggalkan room Zoom, diharapkan untuk bisa segera mengisi link absensi yang telah dibagikan panitia melalui kolom chat. Baik, silakan ya teman-teman untuk segera mengisi link absensi, dan link absensi ditutup 30 menit setelah dibagikan. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam acara sharing session kali ini. Saya selaku moderator sharing session pamit undur diri. Bila ada salah kata dan juga perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan puskap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf juga kalau tadi ada salah kata dari aku.